Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema globalisasi. Dengan subtema ketiga yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kerja sama ASEAN di bidang energi. Ketahanan energi nasional dapat lebih cepat terrealisasi melalui kerjasama dengan negara-negara lain. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak merupakan bagian penting untuk memperluas akses terhadap energi. Nah, salah satu kerjasama negara ASEAN di bidang energi yaitu diadakannya pertemuan yang digelar di Manila pada tanggal 17 sampai 22 Juli 2017. Dalam pertemuan ini menunjukkan pentingnya kerjasama energi di kawasan ASEAN untuk meningkatkan kapasitas ketahanan energi. Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam pemanfaatan energi terbarukan melalui penerbitan peraturan menteri. Peraturan menteri tersebut mendorong investor untuk berinvestasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan. Adapun capaian-capaian kerjasama energi ASEAN adalah yang pertama ASEAN Power Grid yang merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN pada masa depan. Nah, dari 16 proyek terkoneksi tenaga listrik yang direncanakan, sebanyak 5 proyek berlokasi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pipa gas Trans ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Yang selanjutnya yaitu teknologi batubara yang bersih. Kerjasama ini dilaksanakan untuk menanggulangi isu lingkungan yang diproduksi dan penggunaan batubara serta meningkatkan citra batubara melalui promosi batubara bersih. Yang keempat yaitu efisiensi dan konservasi energi yang merupakan bagian penting menghadapi perubahan iklim bagi negara anggota ASEAN. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan konservasi energi di sektor industri, perumahan, dan bangunan komersial. Dan yang terakhir adalah energi terbarukan. ASEAN mematok target untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan. Negara-negara anggota ASEAN telah melaksanakan berbagai program di bidang energi, air, matahari, angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama teknik dengan mitra pembangunan atau organisasi internasional dan sektor swasta. Nah, itulah capaian kerjasama negara ASEAN di bidang energi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang arti kosakata dalam bacaan yang ada di halaman 92. Di situ ada kata realisasi, fokus, komitmen, citra, efisiensi, konservasi, investasi, koneksi, partisipasi, dan target. Silakan kakak salin di buku paket arti-arti dari kosakata tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Tujuan dari energi alternatif adalah untuk mengurangi konsumsi listrik dari sumber daya fosil yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi salah satu alasan penghematan penggunaan energi listrik itu ya, selain untuk menghemat sumber daya fosil, juga untuk menghindari atau mengurangi pemanasan global. Nah, energi alternatif ini salah satunya yaitu energi matahari atau yang biasa dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di mana untuk bisa memanfaatkan energi matahari sebagai pembangkit listrik dibutuhkan alat yang bisa mengubah panas matahari menjadi listrik yang biasa disebut dengan panel surya. Nah, sekarang kakak perhatikan gambar ini adalah gambar panel surya. Panel surya ini artinya
perangkat rakitan sel-sel fotovoltaik atau sel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik, di mana listrik akan disimpan di dalam aki yang kemudian disalurkan ke berbagai alat elektronik. Nah, setelah itu adanya power inverter dalam panel surya dapat mengubah arus DC menjadi arus AC. Nah, berikut cara kerja panel surya. Nah, di gambar ya sudah ada cara kerjanya. Di buku paket ada juga di halaman 96. Nah, jadi yang pertama itu panel surya menyerap panas dan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Di sini ya panel surya ini, jadi dia sebagai penyerap panas dan akan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kemudian, listrik itu akan disimpan dalam baterai. Nih, baterai ini di sini. Ya, sebelum disalurkan ke berbagai alat elektronik dengan menggunakan alat pengontrol ini atau controller ya, yang berguna. Jadi alat pengontrol ini berguna sebagai pengendali antara panel surya dan baterai. Kemudian, di sini juga ada power inverter, gunanya untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Kenapa harus dirubah? Karena peralatan rumah tangga saat ini berjalan dengan arus bolak-balik atau AC. Sementara panel surya memiliki power inverter yang dapat mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Nah, selain itu, ada manfaat dari pembangkit listrik tenaga surya. Di antaranya, panel surya ini memanfaatkan energi matahari. Karena matahari adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Yang kedua, PLTS ini ramah lingkungan. Kemudian, tanpa suara, jadi tidak menyebabkan kebisingan. Yang keempat, dapat dipasang di mana saja. Yang kelima, dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, tidak memerlukan bahan bakar. Jadi hemat ya. Adapun kelebihan dan kekurangan PLTS. Kelebihannya yaitu mampu menghemat listrik sebesar 50-70%. Kemudian ramah lingkungan tadi ya, karena tidak menghasilkan gas rumah kaca dan suara yang bising. Kemudian ketersediaan energi surya yang sangat melimpah. Selain itu tahan lama, masa pakainya bisa sampai antara 20 sampai 30 tahun. Kemudian memungkinkan ekspor listrik ke PLN apabila ada kelebihan produksi. Sementara PLTS ini mempunyai kekurangan yaitu biaya investasi awal relatif mahal. Kemudian listrik yang dihasilkan sangat bergantung dengan cuaca. Selain itu memerlukan area yang luas untuk menghasilkan daya listrik yang besar. Dan efisiensi produksinya masih rendah, jadi sekitar 15-22%. Nah, itulah materi pemaparan dari Ibu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.